Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya semua sudah masuk ke dalam Zoom pada hari ini. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu sistem persamaan linear tiga variabel atau sering disingkat dengan SPLTP. Penyelesaian sistem persamaan tiga variabel itu terdiri dari metode substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Kita langsung masuk saja dari pengertian SPLTP. Nah, SPLTP di sini adalah bentuk perluasan dari sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan yang berbentuk dengan konstanta dan tidak nol, maka persamaan tersebut adalah persamaan linear tiga variabel. Himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut yaitu suatu bidang datar dalam sumbu-sumbu ortogonal X, Y, dan Z. Bentuk persamaannya bisa dilihat pada materi berikut, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Yang pertama yaitu metode substitusi. Penyelesaian SPLTP dengan metode substitusi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pilihlah salah satu persamaan sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah A. Kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah B. Substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah C ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Penyelesaian SPLTP dengan menggunakan metode eliminasi ditentukan dengan langkah-langkah A. Eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga kita peroleh SPLTP. B. Selesaikan SPLTP pada langkah A dengan mengeliminasi variabel kedua, yaitu untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. C. Ulangi langkah A dan B dengan pemilihan variabel berbeda sampai didapatkan nilai dari ketiga variabel. Selanjutnya, metode gabungan itu antara substitusi dan eliminasi. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan atau campuran merupakan cara penyelesaian dengan menggunakan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi yang telah saya jelaskan tadi. Metode ini bisa dikerjakan dengan substitusi terlebih dahulu atau dengan eliminasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang melibatkan sistem persamaan linear tiga variabel. Dalam perhitungan matematika dan dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan masalah yang dapat diterjemahkan ke dalam model matematika yang berupa SPLTP. Untuk menyelesaikannya, diharuskan membuat model matematika berupa
sistem persamaan linier. Kemudian baru menafsirkan penyelesaiannya. Apa itu model matematika? Model matematika di sini adalah suatu cara sederhana untuk memandang suatu masalah dengan menggunakan persamaan. Dengan kata lain, menyederhanakan kalimat dalam bentuk SPLTP. Langkah-langkah dalam merancang suatu model matematika adalah yang pertama, tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel. Yang kedua, rumuskan hubungan atau ekskripsi matematika sesuai dengan keterangan atau ketentuan yang ada. Nah, kita langsung melihat contoh saja untuk pembuatan model matematika. Contohnya, Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Sedangkan Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Di kasir, Ayu membayar 83.000, Bimo membayar 86.000, dan Chandra membayar 158.000. Penyelesaiannya, kita misalkan dengan X sama dengan harga 1 pensil, Y sama dengan harga 1 buah buku, dan Z sama dengan harga 1 buku tulis. Maka model matematika sistem persamaannya adalah 3X plus 4Y plus Z sama dengan 83.000. Untuk persamaan 1. Persamaan kedua, 6X plus 2Y plus Z sama dengan 86.000. Untuk persamaan kedua, yaitu Bimo. Selanjutnya, persamaan 3, 2X plus 5Y plus 10Z sama dengan 158.000. Persamaan 3 untuk belanja Chandra. Nah, dari penjelasan tadi, maka saya akan memberikan soal latihan untuk kalian semua. Di sini ada 1 sampai 5 soal. Jawabannya dikumpul melalui WA group. Dan saya akan menerimanya paling lambat sebelum pelajaran kita dimulai lagi. Minggu depan. Nah, udah jelas soalnya gimana. Baiklah, setelah saya jelaskan materi tadi, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.